subscribe, like, comment, share, tanya-tanya. Tolong aku sakit, aku sedih, aku marah, apa aku dosa-dosa masa hidup belum tuntas. Sempurnakan jiwaku. Ini adalah kisah cinta, ambisi, dan pengkhianatan yang berakhir di ujung pedang Algojo. Namanya Anne Boleyn. Seorang wanita ambisius, cerdas, dan cantik yang berhasil menaklukkan hati Raja Inggris. Tetapi justru kehilangan kepalanya karena cinta tersebut. Henry ke-8 adalah Raja Inggris yang terkenal akan banyak hal, kekuasaan, keputusannya memisahkan Inggris dari gereja Katolik, dan ke-6 istrinya. Tapi dari ke-6 istri itu, Anne Boleyn lah yang paling kontroversial karena dia adalah ibu dari Ratu Elizabeth I. Dan satu-satunya istri Henry yang dieksekusi karena tuduhan pengkhianatan. Anne bukan berasal dari kalangan kerajaan. Ia adalah putri bangsawan kelas menengah, Thomas Boleyn. Namun kecerdasannya, kemampuannya berbicara, serta pesonanya membuat Anne cepat naik ke lingkaran istana. Pada saat itu, Henry ke-8 telah menikah dengan Ratu Catherine of Aragon. Tapi Henry jatuh cinta pada Anne, bahkan terobsesi. Namun Anne menolak menjadi gundik. Ia ingin jadi ratu atau tidak sama sekali. Karena cinta dan nafsu, Henry menceraikan Catherine. Suatu tindakan luar biasa yang menyebabkan Inggris memutuskan hubungan dengan Paus dan gereja Katolik. Maka lahirlah gereja Anglikan dan Anne pun menjadi Ratu Inggris pada tahun 1533. Namun obsesi Henry berubah menjadi kekecewaan. Anne melahirkan seorang anak yang bernama Elizabeth ya. Terlahirlah anak perempuan di sini. Padahal sang raja sangat menginginkan pewaris laki-laki. Ya, begitu penting di zaman dulu ya guys, karena ini buat penerus tahta kerajaan ya. Jadi seorang putra mahkota itu harus terlahir sebagai pria. Oke. Atau sebagai laki-laki ya. Kehamilan Anne berikutnya berakhir dengan keguguran dan seiring waktu, cinta Henry pun memudar. Ia mulai tergoda wanita lain ya yang bernama Jane Seymour ya. Tahun 1536, Anne ditangkap dan dituduh. Mungkin ada tuduhan ya, berzina dengan 5 pria termasuk saudaranya sendiri. Berkhianat kepada raja, bahkan menggunakan ilmu hitam untuk memikat sang raja. Pengadilan berlangsung cepat dan penuh rekayasa. Anne menyangkal semua tuduhan, tetapi hukuman telah ditentukan, yaitu mati dipenggal. Hari eksekusi 19 Mei 1536. Di Tower of London, Anne berdiri anggun di hadapan kerumunan. Ia mengenakan gaun abu-abu dengan hiasan bulu putih. Dengan tenang, ia berkata, "Saya datang bukan untuk menuduh siapapun, tetapi untuk mati, dan semoga Tuhan mengampuni semua yang terlibat." Algojo khusus dari Prancis didatangkan. Dikenal karena keahliannya memenggal kepala dengan pedang, bukan dengan kampak ya, atau dengan kapak agar lebih cepat dan bersih. Dengan satu tebasan, Anne Boleyn mati di usia 35 tahun. Ironisnya, anak perempuannya yang tidak diharapkan, Elizabeth I, tumbuh menjadi salah satu penguasa terbesar di Inggris. Dan Anne Boleyn, ia dikenang bukan karena kematiannya, tetapi karena perannya dalam mengubah wajah Inggris selamanya. Banyak orang percaya bahwa arwah Anne masih gentayangan di Tower of London, tempat ia dieksekusi. Beberapa pengunjung mengaku melihat wanita tanpa kepala berjalan di malam hari mengenakan gaun kerajaan. Begitulah kisah tragis Anne Boleyn, wanita yang meruntuhkan sebuah kerajaan demi cinta, namun kehilangan segalanya termasuk kepalanya. Apakah ia korban ambisi atau hanya korban cinta yang salah? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tulis di kolom komentar apakah menurutmu Anne bersalah atau dijebak. Sampai jumpa di kisah sejarah kelam berikutnya. Dalam kisah dan kekuasaan tak ada yang abadi. Buat kalian yang ingin berbagi, yang sharing-sharing kisah pengalaman pribadi kalian, asmara, bercampur horor ya, sesuai dengan pengalaman pribadi kalian, boleh kirim via email atau DM di akun sosial media Mami. Yuk, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di kisah horor Mami. Di Syarifah Violet.
Buat kalian yang mau berbagi kisah horor berdasarkan pengalaman pribadi kalian, boleh hubungi email atau DM akun sosial media Mami ya, come to Mami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kadang Taye cinta Taye. katamu setia, tapi nyatanya kau hanya dusta. Di balik senyum tersimpan rahasia. Kini aku tahu semua sandiwara. So sweet dreams. The future look beautiful, but in reality it's plain. Boost and Thought you would stand by me until the end, but in truth you didn't. Pain so painful. Ku peluk janji yang palsu, ku pelihara luka darimu. Kau bilang akulah segalanya, ternyata aku hanya mainan saja. Kau berbohong sayang, kau hancurkan harapan tak sesuai jimu. Kau ucap manis, tapi hatimu curang. Kau buatku percaya, lalu tinggalkan luka. Cinta apa ini? Hanya pura-pura. Malam-malam kita penuh cerita, kini tersisa air mata. Kau pandai menyembunyikan semua yang seharusnya ku pertanyakan. Ku peluk bayang semu, ku coba tetap percaya padamu, tapi kenyataan berbicara. Kau tak pernah benar-benar cinta. Berbohong